tumbang di kandang. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kecewa atas kekalahan kadernya di Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Ia menilai kekalahan itu terjadi akibat mobilisasi kekuasaan yang tidak fair. Megawati menegaskan PDIP akan terus berjuang demi keadilan dan melawan segala bentuk intimidasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait ya, di channel kesayangan kita ini, Opini Bang Leo. Yang belum subscribe tolong bantu subscribe teman-teman ya, karena channel Sirait Media yang kemarin itu ternyata sudah di-ban gitu ya. Nggak tahu gimana ceritanya. Akhirnya kita bikin channel lagi namanya Opini Bang Leo gitu ya. Nah, ini ketahuan ya, ada salah satu paslon dari kubu tertentu yang melakukan pelanggaran ya, kira-kira yang melakukan kecurangan gitulah ibaratnya ya. Nah, nilai kalian sendiri nanti yang akan menilai ya. Dan yang sangat mengejutkan, ternyata surat suara di DKI sudah ada yang tercoblos teman-teman ya, duluan gitu ya, udah dicoblos-coblosin dengan 03 gitu ya ininya. Dan warga itu ketahuan lah akhirnya gitu ya, ketahuan oleh masyarakat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata itu dari paslon kubu Banteng gitu ya. Nah, ini cocok ini untuk Pak Sekjen Hasto yang paling terzolimi gitu ya katanya, yang si paling tercurangi gitu ya katanya. Coba dong dilihat, pantas nggak kira-kira suara mereka lebih tinggi dengan Pak Ridwan Kamil gitu ya. Ini ternyata ada sesuatu gitu ya yang akhirnya viral gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan video berikut ini teman-teman. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke ya, 18 ya. Sekarang dari 18 ini kita buka apakah semuanya sudah tercoblos atau masih bersih. Dicoblos ya. Kecoblos, ya siap. Boleh dilihat Pak, coblosnya? Gak usah, itu aja dulu Pak, coblos aja dulu. Coblosnya siapa? Mas, udah gambarnya? Iya. 03 ya? Ya. Siap. Kosong 3 lagi ya. Cukup 3 aja berarti sudah terwakilkan kan? Atau semuanya aja? Semua, semuanya aja ya? Semua. Oh siap. Karena kan bisa jadi belum semua. Oh ya siap. Ya 03 lagi. Ya, betul. Ya. Kosong 3 lagi. Betul. 03 lagi, ya betul. Ya 03 lagi. Iya betul. 03 lagi. 03 lagi, ya betul. Ya 03 lagi. Ya betul, 03 lagi. 03. Kosong 3 lagi.
03 lagi. Kosong tiga lagi. Kosong tiga lagi. Nah, itu tadi videonya teman-teman. Di sini ternyata ada kesombongan lagi ya teman-teman. Yang video kali ini saya akan rangkum kompilasi kesombongan Ibu Mega gitu dan Partai Banteng tumbang gitu ya, nyusup di setiap provinsi daerah Indonesia gitu ya. Yang katanya itu kandang banteng, terus bakalan menang di sana dan sebagainya, dan tanpa Pak Jokowi PDIP tetap menang gitu ya di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Sumatera Utara gitu ya. Nah, taunya teman-teman itu semuanya nyungsep teman-teman ya. Emang Pak Jokowi itu pakai ilmu padi menurut saya, semakin tinggi semakin menunduk gitu ya teman-teman ya. Ini keren sekali. Pak Jokowi akhirnya turun gunung, habis semua ya. Sekali putaran dihajar ya. Ya jangan main-main ya gitu ya. Menurut saya semakin tinggi semakin menunduk seharusnya. Ini tidak mau gitu ya. Semakin berisi semakin merunduk gitu kan. Sama seperti bulir buah padi itu, yang semakin berisi akan semakin merunduk. Begitu pula dengan manusia teman-teman. Semakin banyak ilmunya, pengetahuan ataupun pengalaman yang dimiliki seseorang, seharusnya ia semakin rendah hati dan tidak sombong. Bukan kayak ibu itulah gitu ya, oma kita itu ya teman-teman. Ya, ini ibaratkan kerendahan hati teman-teman ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini ketika ditantang ya. Ya dia biasa-biasa, dia cuma datang mengatakan ini gitu, melirik ketawa gitu. Itu tanda teman-teman, makna utama dari ilmu padi ini teman-teman ya, adalah ajakan untuk selalu rendah hati meskipun telah mencapai banyak prestasi ataupun memiliki banyak pengetahuan. Itu ya teman-teman. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Banteng akhirnya tumbang kan, udah selesai Banteng nguasain Indonesia. Di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur lo kalah, di kandang sendiri di Jawa Tengah aja lo nyungsep. Sampai Megachan bikin video kayak begini. Jawa Tengah bukan hanya kandang banteng dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Itu namanya maling teriak maling. Banteng emang nyungsep di kandang sendiri, justru artinya rakyat Jawa Tengah tuh pinter-pinter bu. Mereka itu udah sadar Banteng itu korup, partai judul. Mendingan nih ibu bilang, ayo cari Harun Masiku sekarang. Harusnya omongan ibu ini buat diri ibu sendiri, introspeksi. Jadi udahlah ya, terima aja. Pesona Jokowi Prabowo itu emang ngalahin Megachan berkali-kali lipat. Percuma lo bayar buzzer kanan kiri sampai bohir di penjara kena kasus. Masyarakat Indonesia itu udah muak kamu Banteng. Yang lebih kocak nih, real count internal dijadiin patokan kemenangan. Pramono Rano udah deklarasi kemenangan satu putaran, padahal Kompas sama Detik aja nggak sampai 50% suaranya. KPU aja belum ngumumin, lu udah teriak menang. Mending lu bikin negara sendiri aja sono di Twitter. Namanya RBT, Republik Banteng Twitter. Isinya buzzer, orang rungkat, marah-marah sama tukang doxing. Siap RBT. Udahlah terima aja, ini emang bakal jadi eranya Gerindra Prabowo. Pelan-pelan bertahap tuh mau diberesin dari hulu ke hilir. Semuanya tuh murni buat kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai. Orang Prabowo ketua umum partainya sendiri, siapa yang menyetir dia? Kagak ada. Intinya era dinasti Banteng itu udah selesai. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah sadar dan memilih buat tidak memilih Banteng. Nah sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. Bukan banteng namanya kalau ciut. Tunggu. Tolip. Tunggu. Gua datengin juga nih si Bowo. Wait a minute. Who are you? Segampang itu. Gemoynya mana gemoynya? Saya tahu
Selama 15 tahun Subang selalu, partai saya yang lama PD Perjuangan selalu menang di Subang. Mau nggak buat sejarah? Mau nggak buat sejarah yang positif buat Indonesia? Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan melupakan sejarah. Hari ini Bang Ara memohon kita buat sejarah. Prabowo menang di basisnya PD Perjuangan di Jawa Barat. Pak Jokowi tidak pernah nyuruh saya dukung Prabowo, betul? Tapi saya mendukung dari hati, ya. Saya tidak mau menjadi petugas partai. Saya mau menjadi petugas rakyat. Jawa Tengah disebut dan dikenal sebagai kandang banteng, kandangnya PDIP, dan versi Quick Count hari ini menunjukkan bahwa Anda unggul dan kemudian dalam pilkada di Jawa Tengah. Apa tanggapan Anda ketika dikatakan atau banyak opini yang mengatakan bahwa Ahmad Lutfi dan Taci Yassin berhasil merebut kandang banteng? Saya tidak punya pemikiran untuk merebut. Artinya begini, Mbak. Pemimpin itu kan untuk bermanfaat orang lain. Toh nanti kita menang dalam berkontestasi itu bukan pribadi kami dengan Gus Yassin. Kemenangan masyarakat Jawa Tengah adalah kemenangan masyarakat. Jadi rakyatlah yang menang dalam hal berkontestasi ini. Terlepas itu punya trademark backgroundnya dari mana, tetapi masyarakatlah yang berhak untuk suara rakyat adalah suara Tuhan. Bisa dikatakan kompetisi yang paling seru di Pilkada Serentak 2024. Angka keunggulan Pak Lutfi kurang lebih, ya, saya rata-ratakan saja sekitar 58%, sementara Mas Andika dan Mas Hendy itu sekitar 41%. Apakah memang sesuai juga dengan kalkulasi dan perhitungan dari Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taci Yassin hasil dari Quick Count hari ini? Yang pertama, saya tidak pernah punya target, ya Mbak. Artinya target yang kita dengan Gus Yassin lakukan tidak ada. Ini semua adalah kerja-kerja teamwork antara saya dengan Gus Yassin, kemudian partai-partai pendukung yang telah solid dengan kerja-kerja politik yang dilakukan, kemudian kompartemen-kompartemen dari relawan, simpul relawan. Tetapi yang paling pokok itu adalah hati nurani masyarakat kita, Mbak. Pak Ahmad Lutfi, juga banyak pihak yang melihat kemenangan Anda itu tidak lepas dari endorsan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi turun gunung, ikut berkampanye, bahkan video endorsan Pak Prabowo mengajak masyarakat Jawa Tengah memilih Anda juga sangat viral gitu. Apakah seberapa besar menurut Anda faktor dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini dalam kemenangan Anda? Versi Quick. Saya dengan Gus Yassin bangga, ya, karena Bapak Presiden kita, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, merupakan suri toladan daripada pimpinan kita yang telah memberikan direktif pada kami. Suri toladan ini kami pegang untuk menjalankan aspirasi apa yang dilakukan. Kita mengetahui bahwa wilayah tidak hanya Jawa Tengah, mungkin Jawa-Jawa yang lain, dengan suri toladan beliau membuat kita lebih bangga bahwa kita didorong oleh beliau. Kemudian saya itu juga nggak ngerti. Anak-anak itu kan sudah pada bikin spanduk Solo bukan Gibran, tapi kok ya kenyataannya kok malah kayak gini. Jadi siapa yang tahu? Salah, dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam satu putaran. PDIP benar-benar merasakan pahit dan getirnya pemilu 2024. Di tempat yang selama ini menjadi lumbung suara mereka, kini malah berbalik arah. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Mereka sangat mendominasi di provinsi dengan jumlah penduduk nomor 3 terbanyak di Indonesia itu. Tapi kini PDIP justru babak belur di kandang mereka sendiri. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mereka usung kalah oleh pasangan lain. Hasil Quick Count berbagai lembaga survei menempatkan Ahmad Lutfi, Taci Yassin sebagai pemenang Pilkada Jateng, mengalahkan Andika Perkasa Hendrar Pribadi yang diusung oleh PDIP. Suara yang masuk dari berbagai lembaga survei ini rata-rata sudah 100%, di mana calon gubernur dan wakil gubernur PDIP hanya memperoleh suara sebanyak 40%. Kekalahan PDIP di kandang banteng kali ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya pada Pilpres 2024, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang mereka usung mengalami kekalahan dengan hanya memperoleh suara sebanyak 35,32% di Jawa Tengah. Sungguh sangat menyedihkan.
Sepertinya PDIP harus mengubah strategi politik pada kontestasi berikutnya agar kembali berjaya seperti dulu kala. PDIP tumbang di kandang banteng. Wah, kalau melawan negara pasti tumbang, Pak. Melawan negara? Melawan negara pasti tumbang. Jadi kan partai politik. Gini, ini sudah dibicarakan secara resmi. Di Komisi 2 kita mengorek dan itu diakui, bahkan diakui Bawaslu bagaimana PJ bergerak sampai lurah dan RT Kepling kalau di Sumatera Utara. Itu sudah dibicarakan secara resmi. Juga di Komisi 2 sudah diangkat bagaimana oknum-oknum polisi, ini anak buahnya Kapolri ini, bekerja di mana-mana menjadi kontestan pemilu ilegal. Bahkan akhirnya MK mengeluarkan yang putusan yang mempidanakan mereka kalau sampai ketahuan. Jadi kita harus berterima kasih kepada partisipan pilkada ini, para calon, tim kampanye, kader-kader partai dan rakyat tentunya, sehingga nggak ada darah yang tumpah ini. Kan begitu. Tapi kita harus bilang sama polisi, sama ASN, hei kalian tuh dibiayai negara untuk menjaga aturan konstitusi. Karena kalau prakteknya diteruskan, negara ini mau jadi apa? Kita ini tidak ada keributan bukan karena hebatnya TNI Polri, Pak. Tapi rakyat kita semakin dewasa. Partai politik makin dewasa, yang dewasanya yang punya kekuasaan. Karena itu sangat telanjang dan rakyat silakan lihat di berbagai media sosial di bawah bagaimana mereka suka-suka lu lah. Suka-suka lu lah. Daerah seperti Sumatera Utara kurang telanjang apa? Wakapolda, PJ, sampai kemarin tuh yang namanya PJ itu masih ngumpulin ASN, patuh dan taat. Di Kapuas, di Kalimantan Tengah masih. Bansos sampai di semua provinsi, semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara telanjang, tidak ada apa-apa. Jadi ini adalah kedewasaan politik yang tidak dewasa instrumen negara. Makanya tadi saya bilang yang menang dalam pemilu ini nggak usah angkat dada. Mau itu Kim, mau itu calon, terutama di Sumatera Utara, di Lampung, di Banten, ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Itu semua kita sama-sama tahu. Nggak usah jadi orang munafik, saya nggak suka. Ya, jadi itu sudah sangat telanjang. Kita mau bilang apa? Dan anomalinya sangat jelas. Ambil contoh Banten. Itu 1 minggu sebelum coblosan itu 77% versi LSI elektabilitas air. Di 30-an% itu Andrasoni. Secara logika politik, kecuali ada kejadian luar biasa, orang waras nggak akan terima air yang bisa sampai segitu. Itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang bergerak? Kalau yang kami terima yaitu tadi parcok ya. Di luar itu saya kira ini persoalannya lagi ya di kita kalau menurut saya. Rusaknya ini karena saya tahu persis. Kenapa? Bapak saya itulah si sang proklamator. Kalau ndak gitu, kalian udah jadi masuk penjara lagi. Terus apa kuyon namanya waktu zaman Jepang? Promusa. Iya, itu kerja paksa loh. Kita banyak, kalau kalian mau nanti di BPIP itu foto-foto otentik zaman penjajahan saya suruh kumpulkan supaya rakyat kita sadar, sesadar-sadarnya. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada HAM Soekarnoisme. Nah, memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN. Kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi. Ya itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja. Kau suka tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over.
menenggelamkan PDI Perjuangan? Jangan ya Dea. Enggak kok Mas ya, enggak. Cuman untuk saat ini dan kedepannya kita tidak akan pilih lagi partai PDIP. Jadi selamat tinggal partai PDIP. Kita tidak akan memilih lagi partai PDIP saat ini dan kedepannya untuk selamanya. Bye-bye PDIP, selamat tinggal. Itulah tadi teman-teman ya, videonya, kompilasinya apa, ngelihat kekeliruan ataukah ini nyata, apakah ini cuman mimpi oleh Hasto, kayaknya kaget ini hanya cuman sekedar mimpi gitu. Kita kalah di tiap-tiap daerah untuk kepala daerah ini. Aduh, apalagi di kandang sendiri yang mengaku dari zaman dulunya itu kandang banteng. Taunya bukan kandang banteng, ternyata kandang Jokowi gitu ya. Ya, inilah teman-teman ya, ilmu padi tadi yang saya bilang, kembali lagi, ilmu padi itu tanggung jawab gitu ya. Selain rendah hati, ilmu padi juga mengandung makna tentang tanggung jawab teman-teman. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab seorang untuk berbagi ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menyombongkan diri. Nah, ini keren nih filosofi padi ini teman-teman. Sebuah filosofi hidup yang mengajarkan kita untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain gitu ya, dengan menerapkan nilai-nilai ilmu padi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dan diikuti sekarang oleh Pak Prabowo. Seharusnya begitu. Ayo kita sopan santun gitu ya. Oke, sudah selesai jabatan tapi tetap memiliki punya empati gitu ya, tenggang rasa gitu ya. Dengan menerapkan nilai-nilai ilmu padi ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama dan berkontribusi positif bagi masyarakat gitu teman-teman. Bukan sombong, ini kandang gua, ini wilayah gua, ini daerah gua gitu. No. Memang Anda dulu pernah menjadi presiden, tapi tidak akan selamanya gitu. Jabatan itu tidak selamanya. Pasti ada perubahan, peningkatan dan sebagainya. Makanya yang saya setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, melakukan ilmu padi gitu ya teman-teman. Oke, cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman dari kompilasi video yang saya berikan, dan itu semuanya benar-benar terjadi teman-teman. Ibaratnya nyungsep. Ya, bolehlah berikan tanggapan kalian di kolom komentar, karena kolom komentar sudah saya buka lebar-lebar ya. Ayo tinggalkan jejak rekaman kalian ya, biar mana tahu si Hasto nonton video ini ya kan, dan dia melihat komentar-komentar kalian yang dia bilang tidak akan bisa hancur itu di kandang sendiri itu ternyata terbukti di tanggal 27 kemarin teman-teman ya, dan itu jauh ketinggalan gitu ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.